Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Pramudita, jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul representasi saluran transmisi, hubungan-hubungan arus dan tegangan pada saluran. Sebelum memasuki materi yang kita bahas kali ini latar belakang dari materi kita yaitu representasi saluran transmisi merujuk pada cara di mana signal atau informasi ditransmisikan melalui media fisik seperti kabel, serat optik, atau gelombang elektromagnetik. Ini adalah aspek penting dalam komunikasi, terutama dalam konteks teknologi informasi dan telekomunikasi. Memahami hubungan antara arus dan tegangan pada saluran transmisi adalah esensial untuk merancang sistem transmisi yang efisien dan mengoptimalkan efisiensi pengiriman energi atau informasi. Ini juga penting untuk menghindari refleksi gelombang yang dapat mengganggu kinerja saluran. Materi pertama yaitu representasi saluran transmisi. Pada umumnya, saluran transmisi adalah saluran transmisi 3 fasa seperti pada gambar berikut. Pada gambar tersebut diperlihatkan saluran satu fasa dengan kawat netral dalam keadaan tegangan dan arus yang simetris. Tidak ada arus yang mengalir pada kawat netral karena ketiga fasanya simetris. Artinya, ketiga fasa bergeser min 1200 dan plus 1200 terhadap fasa referensi, maka analisanya cukup dilakukan dengan berdasarkan satu fasa saja, referensi, dan biasanya dipilih fasa A sebagai fasa referensi dengan jalan balik arus yang fiktif tanpa impedansi. Sedangkan gambar B, besaran untuk fasa B dan C diperoleh dengan memutar besaran fasa A dengan sudut min 120 dan plus 1200. Kemudian klasifikasi saluran transmisi. Klasifikasi untuk keperluan diagram pengganti. Untuk keperluan analisa dan perhitungan, maka diagram pengganti hanya dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kawat pendek kurang dari 80 km, kemudian kawat menengah 80 sampai 250 km, dan kawat panjang besar dari 250 km. Klasifikasi saluran transmisi harus didasarkan atas besar kecilnya kapasitansi ke tanah. Jadi bila kapasitansinya kecil, maka arus bocor ke tanah kecil terhadap arus perubahan. Maka dalam hal ini, kapasitansi ke tanah dapat diabaikan dan dinamakan kawat pendek. Tetapi apabila kapasitansi sudah mulai besar sehingga tidak dapat diabaikan, tetapi belum begitu besar sehingga masih dianggap seperti kapasitansi terpusat, dan ini dinamakan kawat menengah. Dan apabila kapasitansi itu besar sehingga tidak mungkin lagi dianggap sebagai kapasitansi terpusat dan harus dianggap terbagi rata sepanjang saluran, maka dalam hal ini dinamakan kawat panjang. Di atas telah disebutkan bahwa klasifikasi berdasarkan panjang kawat sangat kabur. Seperti diketahui bahwa semakin tinggi tegangan operasi, kemungkinan timbulnya corona sangat besar. Corona ini akan memperbesar kapasitansi, dengan demikian akan memperbesar arus bocor. Jadi, ada kalanya walaupun panjang saluran hanya 50 km, tetapi bila tegangan kerja sangat tinggi seperti SOTT, PGHV, maka kapasitansi relatif akan besar
sehingga tidak mungkin lagi diabaikan. Untuk memperoleh hasil yang teliti, sebelum kita dapat menggambarkan diagram pengganti saluran transmisi, lebih baik bila menghitung terlebih dahulu kapasitansi termasuk corona. Kemudian klasifikasi saluran transmisi menurut tegangan kerja. Di Indonesia, standar tegangan transmisi adalah 66, 150, 380, dan 500 kV. Tetapi di negara-negara yang telah maju, terutama dalam bidang transmisi seperti USA, Rusia, Kanada, di mana tegangan transmisi telah mencapai 1000 kV, maka kualifikasi berdasarkan tegangan adalah A. Tegangan tinggi sampai 138 kV, B. Tegangan ekstra tinggi antara 220 sampai 765 kV, C. Tegangan ultra tinggi di atas 765 kV. Kemudian klasifikasi berdasarkan fungsinya dalam operasi. Berdasarkan fungsinya dalam operasi sering diberi nama yang pertama transmisi, yang menyalurkan daya besar dari pusat pembangkit ke daerah beban atau antara dua atau lebih sistem, atau biasanya disebut dengan saluran interkoneksi atau tilai. Kedua, subtransmisi, yaitu transmisi percabangan dari saluran yang tinggi ke saluran yang rendah. Yang ketiga, distribusi. Indonesia telah menetapkan bahwa saluran distribusi adalah 20 kV. Diagram pengganti saluran transmisi. Yang pertama, saluran pendek. Saluran pendek adalah kondisi di mana dua atau lebih konduktor listrik dalam suatu sistem terhubung langsung atau hampir langsung tanpa adanya hambatan atau impedansi yang signifikan di antara mereka. Dengan kata lain, saluran pendek menghasilkan jalur yang memungkinkan arus listrik mengalir dengan sangat mudah antara titik-titik yang terhubung. Di sini terdapat gambar diagram pengganti saluran. IS yaitu tegangan pada ujung kiri atau ujung generator. IS yaitu saluran pada ujung kiri atau ujung generator. IR yaitu tegangan pada ujung terima atau ujung beban. IR yaitu arus pada ujung terima atau ujung beban, dan Z sama dengan impedansi saluran. Maka relasi tegangan dan arus yaitu PS sama dengan PR ditambah Z IRIS sama dengan IR. Pengaturan tegangan atau voltage regulation didefinisikan sebagai PR persen sama dengan PRNL dikurang PRFL per PRFL dikali 100%, di mana PRNL yaitu tegangan skalar pada ujung beban pada beban nol. PRFL tegangan skalar ujung beban pada beban penuh. Untuk kawat pendek, PRNL sama dengan PS dan PRL sama dengan PR. Maka PR persen sama dengan PS dikali PR per PR dikali 100%. Saluran menengah. Saluran menengah istilahnya yang umumnya digunakan dalam konteks distribusi tenaga listrik untuk mengacu pada sistem atau jaringan distribusi listrik dengan tegangan di kisaran menengah, yaitu sekitar 1000 hingga 69.000 volt. Dalam beberapa kasus, saluran menengah juga dapat merujuk pada sistem dengan tegangan sehingga sekitar 100.000 volt. Saluran transmisi menengah didefinisikan sebagai saluran transmisi yang mempunyai panjang dari 800 km sampai 250 km. Pada saluran model ini, besar kapasitansi ke tanah cukup besar,
sehingga tidak dapat diabaikan. Pada saluran menengah, kapasitansi dapat dipusatkan pada suatu titik nominal T atau pada dua titik nominal P. Nominal T. Saluran transmisi menengah nominal T yaitu saluran transmisi dengan kapasitansi dipusatkan pada satu titik dan impedansi serinya terbagi dua pada kedua cabang serinya. Berikut adalah diagram pengganti saluran menengah nominal T. Relasi tegangan dan arus sama dengan Vs sama dengan Vr ditambah IR set per 2 ditambah IS set per 2. Tetapi IS sama dengan IR ditambah IRY sama dengan IR ditambah IR set per 2 kali Y. IS sama dengan Y IR ditambah 1 ditambah set Y per 2 dikali IR. Maka IS sama dengan 1 ditambah set Y per 2 dikali IR ditambah set pangkat 2Y per 4 dikali IR. IS sama dengan Y IR ditambah 1 ditambah set Y per 2 dikali IR. Nominal P. Diagram pengganti saluran transmisi jarak menengah dengan pendekatan nominal P diperlihatkan pada gambar 4.4, yaitu diagram pengganti saluran transmisi jarak menengah dengan pendekatan nominal P. Relasi tegangan dan arus diberikan oleh Vs sama dengan Vr ditambah IP set, tetapi IP sama dengan IR ditambah IRY per 2. Jadi Vs sama dengan VR ditambah IR ditambah VRY per 2 Z. Arus IS sama dengan IP ditambah ISY per 2. IS sama dengan IR ditambah VRY per 2 ditambah 1 tambah XY tambah ZY per 2 IR ditambah set IRY per 2. IS sama dengan Y ditambah set Y2 per 4 IR ditambah 1 tambah set Y per 2 IR. Pengaturan tegangan untuk nominal T dan nominal P diberikan oleh persamaan VRNL sama dengan VS1 ditambah ZP2 dan VRFL sama dengan VR. Maka VR persen sama dengan VRNL dikurang VRFL per VRFL dikali 100%. Berikut yaitu contoh soal, yaitu suatu saluran transmisi udara 3 fase 50 km 70 kV mempunyai konstan R sama dengan 2,20 ohm per kilometer, X sama dengan 0,608 ohm per kilometer, Y sama dengan Joule 4,0 X 10 min 6 ohm per kilometer. Saluran transmisi tersebut menyerupai beban 30 MW dan faktor daya 0,9 per belakang. Tegangan pada ujung beban 70 kV. Hitunglah A. Tegangan pada ujung pemiring, B. Daya pada ujung pemiring, C. Efisiensi transmisi, dan D. Pengaturan tegangan. Jawabannya yaitu A.
Karena panjang saluran adalah 50 km, jadi saluran ini adalah saluran transmisi jangka pendek. Jadi IS sama dengan IR sama dengan I. IS sama dengan PR ditambah IZ. PR sama dengan 30 MW. IF sama dengan 0,9 terbelakang. IR sama dengan 70 kV. L kurang L sama dengan 70 akar 3 kV. L kurang N sama dengan 40,416 volt. L kurang N. IR sama dengan IR per akar 3 volt R. L dikurang N. Jadi IR sama dengan 30.000 kW lebih kecil dari min 25,84 derajat per akar 3 dikali 70 kV dikali 9,8. Maka hasilnya yaitu 274,94 lebih kecil dari min 25,84 derajat A. Z sama dengan 0,2 ditambah 0,60850 ohm sama dengan 10 ditambah J 30,4 ohm sama dengan 32 lebih kecil dari 71,8 derajat ohm. Kemudian kita lanjut untuk menjawab bagian D, yaitu daya pada ujung pengiriman. IS sama dengan akar 3 PS dikali I cos P sama dengan 7,49 dikurang min 25,84 sama dengan 33,33 derajat. PS sama dengan akar 3 dikali 81,26 dikali 274,94 dikali cos 33,33 derajat sama dengan 32,339 kW sama dengan 33,34 MW. B. Daya. Kemudian C. Efisiensi transmisi. Efisiensi sama dengan PR per PS sama dengan 30 per 32,24 dikali 100% sama dengan 92,6%. Kemudian saluran transmisi jarak panjang. Diagram pengganti saluran transmisi jarak panjang diperlihatkan seperti pada gambar 4.5. Misalnya, X sama dengan impedansi per satuan panjang, Y sama dengan admitansi san per satuan panjang. Pandangannya, bagian kecil dari kawat transmisi itu yang jaraknya X dari ujung penerima. Px adalah kenaikan tegangan dan arus jika bergerak dari titik X ke titik X dikali, yaitu sebanyak segitiga X. Subskrip X tidak diperlukan lagi untuk P dan I karena relasi di atas berlaku untuk setiap titik. Oleh karena itu, semua suku-suku yang berbeda pada representasi T dan P mendukung, maka hasil yang sama akan diperoleh juga seandainya kita memulai dengan representasi V.
Sebagai kesimpulan, representasi saluran transmisi adalah cara matematis untuk memodelkan perilaku aliran listrik dalam sistem tenaga. Ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap karakteristik dan kinerja dari saluran transmisi. Parameter seperti resistansi, induktansi, dan kapasitansi mempengaruhi respons dan efisiensi dari saluran transmisi. Hukum Ohm menggambarkan hubungan antara arus, tegangan, dan impedansi pada saluran. Penting untuk mempertahankan stabilitas tegangan dan meminimalkan kehilangan daya dalam perencanaan dan operasi sistem. Pemantauan dan pemeliharaan yang teratur sangat penting untuk memastikan keandalan dan kinerja optimal dari saluran transmisi. Tujuan utama dari saluran transmisi adalah memastikan perpindahan daya yang efisien dari sumber ke beban. Dengan pemahaman yang baik tentang representasi saluran transmisi, para ahli kelistrikan dapat merancang, mengoperasikan, memelihara sistem transmisi listrik dengan efisien dan andal. Ini akan memastikan penyediaan listrik yang stabil dan aman bagi konsumen. Mungkin itu saja yang mungkin saya bisa paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.